UMKM naik kelas. Hari ini kita kedatangan teman luar biasa dan jauh loh. Bukan dekat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Bro Iwan, apa kabarnya? Thank you, bro. Thank you. Baik, bro. Udah Baik. datang nih nyempatin waktu, bro. Oke, siap, bro. Teman kita ini pelaku UMKM naik kelas dari Pontianak. Boleh berbagi hari ini. Komandan Adol, Komandan Erwin, silakan tanya-tanya sepuasnya. Supaya pelaku UMKM, supaya UMKMers yang nonton ini bisa bertambah atau ingin mengikuti. Siap, bro. Gitu, bro. Siap. Gimana, By the bro? way, kita mau tanya nih, bro. Sekarang bisnis apa ini, bro? Sekarang main apa? Material kita, bro. Material itu alat Supply- bangunan ya? Iya, bangunan. Supplier kita. Oh, supplier. ke- Bukan dagang. Bukan toko. Termasuk sih, bro. Bukan toko. Cuma kita kan enggak. Kita Supply ke toko-toko. supply ke toko-toko Wow. kita. Keren, bro. Itu masih masuk UMKM nggak sih? Iya. Tapi naik kelas ya. Naik kelas dong, Wes. masih dong. Masih proses lah, bro, kita. Prosesnya. Masih belajar, kita juga masih Proses mau jadi apa kok? ya menjadi lebih baik lah pastinya, bro. Kita kan mengejar itu. Mengejar. Orang makin kaya ditanya tetap saya proses ya. Ya, proses, bro. Haruslah. Hidup ini kan belajar terus, bro. Mantap. Belajar nggak ada habisnya, bro. Quotes of Asik. the day. Yes. Gimana, bro? By the way, kan kita lama nggak ketemu nih ya. Ya. Ada Oh, lama kita ketemu ya, bro ya? 9 tahun ya. Iya. Makanya pas kita tahu bro ini ternyata pelaku UMKM naik kelas dari Kalimantan, wah langsung saya ajak syuting ini malam. Thank you, ini. bro. Wah, Thank you, bro. banget, bro. By the way, udah berapa lama bro di bisnis ini? Total ya, bro ya. Total 11 tahun kita, bro. Tapi untuk kita memang sendiri itu sekitar 6 tahun kita, bro. Oh. Jalan ya, belum. Jalan sendiri Jalan, 6 tahun. tadinya jalan 6 tahun, Ada kerja 11 atau tahun partner? kerja. Ya, 11 tahun kita di bidang ini, Mm-mm. 6 tahun kita sendiri. Jalan 6 tahun kita udah sendiri gitu. Memang untuk jadi pelaku UMKM naik kelas tuh nggak gampang ya, nggak sebentar ya, nggak bisa setahun 2 tahun ya. Proses lah, bro. Panjang ya prosesnya ya? Proses panjang. Nah, biar UMKMers yang nonton nih tahu nih, kalau mau saya mau buka usaha toko bangunan nih, atau mau supplier toko bangunan nih. Gimana, bro? Kan bisa aja UMKMers ini ada lagi harta-harta terpendam, warisan, Wis. kan gitu kan, atau Siap. gaji yang udah disimpan berpuluh tahun, mau pilih bisnis nih. Mm-mm. Kan channel kita ini memang untuk para UMKM, bro, yang mau naik kelas. Siap, bro. Gitu. Jadi dia bisa di sini dari channel ini bisa tahu bisnis-bisnis apa yang bisa naik kelas. Gitu Siap. kan? Kemudian kan? Jadi bukan sekedar jadi UMKM, tapi naik kelas. Jadi UMKM juga nggak apa-apa. Jadi sih. UMKM nya nggak apa-apa gitu. Tapi ini kita mau Naik kelas, bro ya. naik kelas gitu. Siap. Kita mau bagikan tips Siap. untuk naik kelas. Makanya Siap. kita undang-undang teman-teman yang sudah naik kelas. Mm-mm. Bro, untuk modal sendiri, bro. Saya Modal. kan contoh nih punya duit 3 juta, bisa nggak buka ini kan gitu nih. Nah, berapaan, bro? gambaran? Bisa, bor 3 juta, bro. Buka warung, bro. Oh, bisa. Ya, kalau untuk kita di bangunan, Gambarannya sekitar berapa? untuk pengalaman saya pribadi, bro. Untuk naik kelas ya, bro ya. Untuk naik kelas ya, bro ya. Butuh sekitar berapa, bro? 1,5 M lah, bro. 1,5 1,5 sampai 2 Oh, untuk berkembang ya. untuk berkembang, bro ya. Karena itu kita perlu siapkan banyak modal. Segmentasinya beberapa titik untuk modal kita jadi supplier ke toko-toko. Oh, Karena- nah, itu saya dengar-dengar malah kita harus kasih ini, bro ya. Treatment khusus ke toko-toko. Contoh kita kasih selain barang harganya oke, terus pilihan variabel barangnya banyak, Siap. terus juga kasih tempo juga, bro. Iya, memang di situ tren kita di situ memang gitu. Oh. Yang lain juga memang kerja gitu, bro. Jadi kita harus ngikutin. Kita Berarti nggak kita harus titip barangnya, tunggu laku baru bayar. bukan kira-kira gitu bukan ya? titip, bro. Kita sistem faktur. Oh. Otomatis yang udah di order bukan titip. Kalau titip kan terjual baru bayar ke kita. Oh. Kalau ini enggak, pokoknya jatuh tempo kita tagih. Laku nggak laku, Laku bayar. nggak laku bayar. Oh gitu. Iya, kita kasih tempo bukan titip, bro. Oke. Gimana, Komandan Erwin, Komandan Adol? Tanya Bro Iwan nih, apalagi nih yang bisa membuka wawasan para UMKMers kita. Siap. Jadi untuk di awal usaha Koko ini memang langsung modal segitu langsung, Bu? Enggak, kita proses dari kecil, kita gulung terus. Awalnya itu Oh, bukan di awal kita siapin duit 1,5 atau 2, bukan? Enggak, ya? kita kan bicara soal naik kelas ya, bro ya. Oh, naik kelas. oke, Nah, oke. kita kalau untuk naik kelas ya butuh ya nilai segitu. Tapi untuk yang Itu belum dasar, naik kelas, dasar. iya yang belum naik kelas ya kita proses. Saya juga dari awal proses kerja sama orang, punya modal, kita coba-coba ambil barang sama supplier lokal kan, kita Setelah kerjakan. Koko jalan sendiri, modal berapa awalnya?
setelah Koko jalan sendiri? Waktu itu kita mulai berapa ya? Coba saya ingat dulu ya, Bro ya. Kita mulai di bawah 100, Bro, waktu itu. Oh. Emang bisa? Bisa, Susah karena ya. waktu itu kan kita beli dikit-dikit, Bro, kita jual, bukan langsung kita partai besar. Dikit kita Masaknya jual. masih lingkup kecil dulu. Iya, lingkup Oh, kecil. Oh, itu pun Koko Tapi semakin hari kita kan nambah item terus, otomatis modal kita bertambah. Oke. Hmm. Berarti benar-benar naik kelas ya, dari modal mulai itu sekitar 100 juta sampai ke 1,52 M. Iya, betul, Bro. Setuju komandan, itu naik kelas. Berarti itu awalnya belum mengasih tempo. Udah, Bro. Oh, langsung Bisa, ke tempo walaupun modal kecil. Ya, tentunya kita bangun kepercayaan ya. Kita bisnis ini bangun kepercayaan, bukan hanya soal modal, Bro. Kita bisnis ini tips bagus nih, Lebih terutama tuh kita bangun kepercayaan daripada modal. Karena dengan kepercayaan itu kita dapat modal bukan dari kita sendiri, Bro. Banyak orang bisa modalin kita. Yang penting kita benar gitu. bisa Tanggung dipercaya jawab, Kak, ya? bisa dipercaya, itu kunci. Kalau saya pribadi sih itu, Bro. Kalau modal mah ya gampang lah. Itu bisa lah kita lah. Tapi kepercayaan ya. Kepercayaan nomor satu, Kayak Bro. hubungan juga, Bro ya. Tapi kan kepercayaan itu modal juga sih, gue. Iya, itu modal yang perlu dibangun. Itu kepercayaan modal yang dibangun. Bukan ujuk-ujuk kita dipercaya orang, enggak. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun kita bangun tuh kepercayaan. Itu kita bangun kepercayaan. Nah, bangun kepercayaan itu nggak gampang. Susah loh. Karena kita tanggung jawab, Bro. Tanggung jawab, komitmen. Itu ya, bangun kepercayaan. Tapi setelah menjalani itu ada masalah nggak, Bro? Masalah apa bisa Ada, dijalani? Bro. Ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Ada yang contoh nggak bayar gitu. Ada, Bro. Ada Tapi juga. tapi sejauh ini masih bisa kita selesaikan sih. Tanpa harus kita bertengkar, nggak perlu. Nggak pernah, Bro. Nggak pernah. Komunikasi yang Kalau baik ya. kalau agak tegang sih, oke lah, ada lah, Bro ya. Tapi kita bisa selesaikan lah tanpa harus ke jalur hukum segala macam, nggak perlu. Tapi Paling- sampai hari ini belum pernah. Maksudnya Mudah-mudahan nggak pernah ya. nggak pernah sampai Lancar terus ya mereka nggak selesaikan piutang mereka sampai sejauh Paling ini. buruk seperti apa kok? Kita Tarik pernah barang. tarik barang udah biasa lah ya. Kita agak ekstrim lah, Bro ya. Hmm. Kita pernah dibayar pakai emas, Bro. Dibayar pakai emas. Tapi nilainya sama kan? Kurang lebih sih. Mirip lah ya. Kurang lebih, cuman dia udah komitmen sama kita dalam jangka waktu sekian. Kalau memang nggak mampu lunasi ya udah punya kita gitu. Udah, ya udah memang dia nggak ada kabar lagi kan. Berarti ya udah memang mereka udah nggak mampu bayar, ya udah gitu. Nah, narik barang sih udahlah, biasalah kita ya bisnis. Tapi Ya biasalah. saya lihat-lihat banyak membangun untuk mencapai UMKM naik kelas nih banyak mirip-mirip dengan membangun rumah tangga ini, Bro ya. Iyalah, Bro. Satu tadi Apa? bisa Kepercayaan, proses. proses. Nah, rumah tangga kalau ditanya gitu gimana? Iya, proses. Kedua apa? Tadi Belajar, iya belajar bisa dipercaya, bisa dipercaya. ya kan? Iya. Ketiga, Komitmen. butuh modal. Iya. Iya, terakhir tuh modal tuh, Bro. Penting tuh, Bro. Penting juga sih. Tapi ya percaya dulu lebih penting. Nah, Nih gimana, Bro? Gimana? Modal di awal itu dari hasil kumpul, kerja, bisnis, atau dari orang tua? Makanya saya cerita, Bro. Saya kerja sama orang, ngumpul. Cuma saya ngumpul modal bukan dari awal saya kerja sama orang. Dari saya sekolah udah sambil kerja, bantu Emang ekonomi. duitnya itu masih dikumpul. Kumpul, Bro. Taruh di mana kok? Nabung lah, Bro. Nabung kita, Bro. Zaman dulu emang udah ada. Nabung. bank. Meskipun kita nggak ada bank, kita bisa tabung di rumah. Nabung nggak harus di bank. Kalau nominal kecil kita di rumah kan bisa. Jadi ciri-ciri karakter UMKM naik kelas itu udah mulai nabung. Nabung dari Gimana, Komandan? dari sejak dini sih kita Eh, mau kerja. Setuju? Koko ini pencinta lagu Titiek Puspa. Wis. Bang Bi, siapa sama ini? Ayo kita menabung dari kecil. Ya, ya. Tabung lah, Bro. Kita kecil nggak teringat nabung ya. Iya. Sampai besar sih juga enggak. Nabung, Bro, nabung. Ya, nabung. Kalau saya pribadi, Saya juga sedang belajar nabung. iyalah, Sebelum saya nabung. Tapi nabung nggak harus duit amal juga nabung, boy. Iyalah, nabung. Teman juga kita nabung kan. nabung ya, nabung. Banyak teman kan banyak rezeki kita. Sama dengar-dengar nih. Ya. Katanya sampai 2 minggu ya bisa ninggalkan rumah ya. Iya, Bro. Kalau Ini- satu trip ya. Satu trip ya. Oh, 2 minggu kita. Luar biasa 2 ya. minggu kita keliling habis. Kurang lebih ya 3.000 lah, 3.000 kilo lah. 3.000 kilo. Selama 2 minggu tuh Ya, ya. kurang kita lebih. meninggalkan rumah, keliling, distribusin barang ke toko-toko, Iya. tawarin barang ke toko-toko. Heeh. Habis itu kita pulang ke rumah 2 minggu waktu untuk keluarga. Iya, untuk Itu keluarga. nginep di mana, untuk- boy? Di mobil?
Enggak lah bro, kita keliling lah, keliling sampai kemana ya kita Nginepnya di mana, Bro? nginep di sana. Banyak kabupaten di Kalbar kan banyak, Ngabang, Sintang, Putu Sibau, Di penginapan lah ya. penginapan. Kita Itu selesai jalan kerja. sendirian kok apa berapa orang? Sekarang kita sendiri sih bro, masih sendiri karena kita kan Jadi, oh, sendiri. nggak ada helper gitu. Enggak ada kita, ya kita nyetir Jalan sendiri. nggak rawan kok di sana. Oh, enggak sih, enggak pernah ada Tapi kejadian emang sih. nggak sekalian bawa barang kok. Enggak, kita kan sistem PO bro. Oh. Jadi kita PO, kita ke Baru nanti toko. barangnya diantar. Iya, Ada yang khusus nganterin. Kalau gini, Ada Mana ekspedisi, Bawa mobil. Oh, di ekspedisi. kirain. ekspedisi. Ini Kita. UMKM-nya kelas, komandan. Mm-mm. Oh, kalau gambaran gua gini, kirain bawa barang pakai truk gitu ya. Oh, aduh. Zaman dulu ya. Sekarang pakai tab. Oh Mau iya. barang mana, barang mana. Paling sampel kita bawa, Sampel bawa. sampel. Sampelnya di HP atau di Enggak, katalog? kadang kita fisik. Kalau fisik itu toko lebih suka biasanya fisik. Kayak keramik yang harus dipegang ya. Iya, gimana atau keramiknya. kalau dari fisik kan lebih gambarnya kan lebih nyata. Kalau kita dari foto kan mungkin bisa diedit atau apa kan toko lebih suka Oh. fisik gitu, Bro. Dan kualitasnya juga tak bisa dipraktekkan ya. Iya. Pesan aja Bro Iwan makin subur saya lihat ya. Thank you, Di Bro. mana Thank you, tempat bro. makan ya? Hah? Di mana tempat makan ya? Ya, itu sih yang utama, Bro. Kalau saya sih makan, Bro, terutama. Iya, makan. Karena Nggak takut ya gitu. Hah? Kok namanya perjalanan jauh ya, ada contohnya ban bocor. Ya, itu sedikit, pernah, itu mah kan? biasa, Bro. Biasa ya. Biasalah. Ada lah kadang-kadang. Tapi biasa sebelum kita berangkat kita memang udah cek kondisi mobil. Udah kita udah cek sih. Kita juga servis rutin lah mobil. Karena operasional kerja kan kita harus cek betul-betul. Ini ada nih. Siapa tahu nih bisa jadi manfaat buat UMKMers yang nanti mau niru bidang Bro ini kan. Boleh ditiru kok. Boleh? Nggak takut saingan. Enggak lah, rezeki masing-masing, Bro. Mantap. Ini biasa kata Jalan kata- rezeki kata- masing-masing, strategi kita masing-masing, Bro. Tapi Ah, biasanya ini cuma kata- dapur ya masing-masing juga. Oke. Bener nggak, Bro? Bener, dapur masuk dapur kita kan? Betul, betul. Nah, dapur kita tapi strategi. biasa gitu kok. Hah, gimana? Rezeki masing-masing tiba buka di samping kita. Siapa ini? Cek berapa harga ya? Ya. Kalau kita kan bukan, Wajar lah. kalau kita kan bukan toko, Bro. Kita kan gudang, Bro. Lupa, Bu- komandan Atau lupa. sama-sama datang nih. Buka aja gudang sebelah gua nggak masalah. Kan Supply ini kan masing-masing toko, nggak masalah. Ya, Nah, ini gimana? nggak ada hubungannya tapi bisa ada kaitannya. Mm-mm. Nah, kira-kira gimana cara ngatasinya? Contoh kaitannya ini yang suka bisa merusak fondasi UMKM yang mau naik kelas. Contoh di jalan Bro, kan 2 minggu tuh ninggalin keluarga. Ada Iya. nggak itu Bro di jalan godaannya yang bisa mengganggu kerja tepat waktu Bro? Ada Apa nggak itu sih kayak maksudnya, gitu? Bro? godaan? apa? Tuduh poin aja Mas. Dengar kan Bro? Ah, di saya jalan paham nih- lah, Bro. Iya di jalan Saya ini kan singgah paham. ke sini singgah ke sini. Iya, cowok, Bro. Hah? Singgah kemana? Cowok, Bro. Cowok ya. Ya, sama lah, Bro. Godaan itu biasa lah. Tapi Bro sendiri bisa melewatinya. Ya bisa lah, Bro. Mulus ya. Mulus, Bro. Enggak lah. Tujuan kita kerja. Tujuan kita cari Wah. omset, Heeh. ya kan? Ya udah kita fokus di situ. Itu aja. Nah, ini perlu didengar UMKMers Komandan. Jadi Ya. selama proses kerja mencari uang tidak singgah ke tempat-tempat yang tidak pada Tidak ada tujuannya. tujuannya. Iya. Kalaupun singgah nggak mempengaruhi omset juga. Singgah juga sih, Bro. Singgah juga ternyata. Makan kita, Oh, Bro. singgah Singgah di rumah makan. Singgah makan, Bro. Masa nggak makan, Bro? Ah, ini nanti istri nonton. Singgah juga, Bro. Singgah mana lagi? Ke toko. Ke toko ya. Iya, kerja. Iya. Soalnya saya kan sering-sering dengar gitu kan banyak juga teman dulu Ya, kan. ada. Itu ada, Bro. Ada kan, Bro? Ada itu. Pasti Bro Kalau- ngalamin lah cerita-cerita teman ketemu Oh, enggak. Kalau hadapan. kita di lapangan hal-hal kayak gitu enggak heran, Bro. Oh, enggak heran ya. Cuma gimana kita bisa atasinya sih? Berarti Bisa banyak kan bener kan? menahan diri, Bro. Menahan Makanya diri. Bro ini bisa naik kelas karena uang yang dia dapat dia kumpul, Bro. Tapi tetap juga masih jumpa juga, berarti naik kelas juga itu orang. Yang singgah itu masih jumpa sampai sekarang kok. Nah, Tapi singgah posisi apa dulu, Bro? Nah, Dia naik kelasnya di posisi mana? Kalau dia cuma naik posisi ya masih sama orang ya, iya, ya mentoknya ada gitu. Kalau Berarti kita kan, iyalah. kalau Kan kita kan Bro ini tadi kerja, habis Mm-mm. itu buka sendiri, habis itu kebangin terus, bangun naik naik Proses kelas proses terus. Gitu. Dan biasanya kalaupun yang kerja suka singgah-singgah tanda kutip itu biasanya diganti-ganti juga orangnya. Ya biasa lah, Bro. Pasti ada masalah biasanya. Udahlah, yang penting kita lurus-lurus aja lah. Lurus aja, Bro. Iya, lurus-lurus Nah, aja ini lah. tips untuk UMKMers yang mau naik kelas harus lurus Lurus aja. aja. Asik. Gimana? Setuju, Komandan? Ada nggak? Atau gimana? Nggak setuju? Komandan? Nggak setuju? Nggak setuju kah?
namanya lurus lebih cepat. Oh iya, Ah, siap. oke. Siap. Nah, membantu nggak sih bro berumah tangga itu bikin bisnis lebih naik, lebih cepat? Justru berkembangnya waktu saya udah menikah, bro. Justru itu. Karena gini, waktu saya menikah itu, putuskan untuk nikah itu, kami hitung-hitungan udah pas. Kalau ini nggak balik modal, berarti modal kami kepakai untuk nikahan. Maksudnya kita biasa kan acara kan pasti ada balik tuh. Kalau nggak balik ya udah pakai modal yang kita ada nih kan. Udah, berarti kita mulai dari nol kan. Tapi ya Tuhan baiklah sama kita. Kita semuanya lancar, semuanya cukup, udah kita Tapi mulai itu yang Koko alami ya setelah Koko menikah justru naik ya. naik. Jangan nanti jadi salah paham nih, misalkan beliau berkata menikah malah naik, orang walaupun belum pas untuk usia menikah. Oh iya, oh mereka betul. bondong-bondong menikah. Jangan. Betul. Ya kan? Ya, yang Kan? penting, yang pasti kita udah siap lah ya. Harus udah siap ya. Karena ketika kita nikah kan, ya kita harus siap, harus dewasa, komitmen, jaga gitu kan. Tapi bro ini sendiri ngalami ketika menikah lebih Lebih fokus ya, lebih fokus. lebih kuat, lebih Ya, stabil. Thank you juga sama istri sih yang support. Support ya. Wak. Support. Kita berangkat dua minggu, dia jaga anak-anak bagus gitu. Oh, luar biasa. Masalah di rumah jarang ada masalah, jadi kita kan fokus kerja. Nah, ketika kita fokus kerja, otomatis banyak ide masuk kan. Begitu ide masuk, ya udah kita eksekusi. Gitu sih, bro. Eksekusi. Tapi penasaran nih kok. Gimana? Ini lebih agak ke pribadi kok. Heeh. Biasanya kan orang ketika udah mulai statusnya itu naik, kehidupannya sudah mulai membaik, mulai aneh, mulai ngaco. Nah, Oh, Koko kayaknya tetap fokus, iya. tetap bisnisnya tetap dijalankan dengan lurus. Apa sebenarnya motivasi Koko bisa lurus aja gitu? Biasanya orang wah mentang-mentang jadi OKB nih. Oh iya, ya betul. kan? Terus udah mulai aneh-aneh Iya, yang dikerjain gitu. Bengkok-bengkok gitu ya, bro. Iya. Itu apa kok? Oke, pertama tadi saya juga udah katakan kan, kita lurus-lurus aja. Godaan selalu ada kan. Oke. Nah, lalu ya udah kita sering dengar, kalau saya pribadi zaman sekarang zaman teknologi, bro. Iya. YouTube kita bisa download banyak edukasi kan, video-video edukasi. Ya kadang-kadang saya nyetir sendiri, ya saya bosan ya saya putar yang apa? Edukasi, yang motivasi. ya. Itu membuat pikiran kita fokus. Hmm. Jadi ketika kita dengar hal-hal motivasi, kita mulai pikir, apa nih usaha kita kembangkan? Gimana kita kembangkan lebih besar? Gimana proses kita supaya lebih dahsyat gitu kan? Supaya kita ke depannya juga makin besar kan? Karena kita kan naik kelas. Tema kita naik kelas, bro kan? Iya, Ya itu yang kita itu. Kalau saya sih gitu sih, bro. Oh, berarti kesimpulannya kita harus konsumsi hal yang positif lah Iya, ya. Kita dengar yang Karena- video-video yang Iya, bagus. karena apa ya masuk ke telinga, ya kan? Itu masuk ke pikiran. Turun ke hati. Oh, oke. Oke. Itu dari ayat suci kalau nggak salah gue. Enggak lah, bro. Ini iya termasuk juga sih, bro, tapi itu memang ya realita kehidupan ya begitulah, bro. Pokoknya apa ya termasuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya turun ke hati. Kalau kita masuknya yang hal-hal yang negatif ya keluar yang negatif. Kalau kita masuk dengan hal yang positif, ya pasti kita lah bisa lah maju, dahsyat lah. Luar biasa. Bro. Thank you. Ini aku juga mau tahu ini. Itu trik Koko itu menjual produk itu gimana sehingga toko itu mau membeli sama aku? Melayani sih, bro. Kita melayani. Oke, trik melayani. Heeh, Strateginya melayani. melayani. Gimana Melayani. itu, bro? Konsep melayani gimana maksudnya? Gini, kita kalau kita dagang kita nggak bisa pikir hanya untung rugi, tapi bagaimana kita bisa bangun hubungan, teman, persahabatan, ya kan? Lalu kita kadang-kadang kalau ada masalah ya kita selesaikan baik-baik. Kita evaluasi apa sih permasalahannya? Apakah masalah pribadi, masalah keluarga? Jadi kita jadi partner, mungkin kita bisa memberikan solusi. Jadi ya maksudnya ya kalau bisnis kalau kita udah dekat mah gampang, bro. Ya kalau kita udah kenal, kita udah dekat kan Dekat dulu. dekat. berarti ya. Kalau saya sih lebih ke pelayanan sih. Kalau barang itu udah gampang kalau kita udah dekat. Berarti Koko gini, bangun hubungan dulu daripada banting-bantingan harga. Misalkan Oh, iya. wah nggak perlu deh hubungan baik, yang penting kalau harga gua lebih murah masuk sama dia daripada harga saingan, pasti gua yang dipilih. Enggak, Koko lebih kepada penting sama dia udah persahabatan nih, Mm-mm. itu dulu yang Eh, mana nih yang mau? itu maksudnya juga harga juga masuk sih. Cuman maksudnya kalau saya prioritas tetap hubungan dulu. Nah kadang-kadang karena gini, kadang toko ada ya saya lihat teman-teman yang kadang-kadang jual harga memang agak miring, tapi karena hubungan kita sama toko lebih dekat, biasa toko masih bisa bantu kita sih. Masih bisa dia, mau dia.
lalu termasuk juga lah promo, ya kan, termasuk juga di situ sistem kita, teman-teman tim kita juga penting Tapi untuk dukung kita naik sih. saya mau tahu nih kok. Gimana? Promo kan biasa dilakukan oleh retail yang Mm. menjual langsung kepada konsumen kan. Mm-mm. Kalau Koko kan supplier. Iya, Urusannya justru ke retail ya kan. iya. Promo macam apa kalau Ya, supplier kayak Koko? ya kita mendorong mereka ambil lebih besar lah, bro. Ya kita dorong buat promo, dorong mereka makin besar pengambilannya. Kalau mereka ambil 2 lusin, kita dorong mereka ambil 4 lusin dengan promo. Misalnya bulan nih kita kasih hadiah nih, promo kasih hadiah. Atau misalnya kita ada event apa, kita buatkan potongan persen. Jadi buat mereka ambil gitu. Oke, jadi kuota Ambil. barangnya lebih besar, tapi Ya. dapat harga lebih murah atau dapat hadiah ya. Iya Itu gitu. emang ngaruh kok kepada Ngaruh toko. sih. Memang Ngaruh mereka sih. jadi berniat. Iya, ngaruh sih. Ya, Karena kayak- perusahaan besar juga gitu, bro. Ya perusahaan-perusahaan besar lah, brand-brand besar juga gitu mereka. Iya, Mereka iya buat sih, bro. Setuju, buat setuju. pengambilan sekian, diskon sekian, atau pengambilan sekian, campur barang ini dapat Setuju. apa gitu kan, hadiah kan. Kayak Komandan Erwin lah kan, ikut program apa kemarin itu 10 bulan, dapat hadiah ke Lombok ya. Kan akhirnya ambil barangnya sekian puluh juta. Iya. Bener kan? Jalan-jalan tuh termasuk tuh, bro. Itu salah satu promo Termasuk. supplier Tapi juga, kita kan? untuk jalan-jalan kita belum ya. Sebenarnya saya kadang agak kurang percaya sih kok. Iya kan. Karena saya pikir wah harga dimarap nih supaya dia bisa subsidi untuk program ini. Kadang-kadang saya lihat harga sebelum dia kasih program lebih murah daripada harga setelah dia kasih program. Wah, saya pikir ujung-ujungnya sama juga. Iya sih. Kadang-kadang seperti itu. Mm-mm. Tapi nggak tahu ada memang program yang benar-benar ya. Nggak ada markup seperti itu. Itu mungkin trik ya, beberapa juga saya lihat gitu sih, bro. Iya, kan? Ada yang seperti itu. Tapi kalau Itulah kita strategi di lapangan ya, yang penting membuat menarik pelanggan untuk Iya, belanja lebih itu trik banyak, mereka lebih sih. rutin ya. Mm-mm. Oke, bro. Nah, di zaman sekarang ini digitalisasi. Siap. Nah, kira-kira tergerus nggak, bro, di bidang bisnis bro ini? Tergerus nggak? Ada dampaknya nggak? Aman sih, bro. Aman ya? Sejauh ini aman. Karena gini, kembali ke awal tadi kita bicarakan, kita kan termain tempo ya. Kalau kita di online mah nggak bisa tempo ya, bro. Oke. Jadi mereka harus barang datang COD, bayar kan? Kalau kita kan nggak bisa. Dan barang juga kalau ada kerusakan ya. Iya, mau cari kemana kan? Kalau kita kan bisa Hati-hati bantu. kok. Apa? Ini kalau didengar sama e-commerce, wah, kenapa nggak kita kasih tempo sama Oh. konsumen? Wah, bisa-bisa. Tapi udah mulai ada. Nah, sebenarnya. itu memang sistem kita. Dari saya belum main di bidang ini memang gitu sistem mereka. Takutnya e-commerce tahu, Mm-mm. mereka bikin sistem tempo kok. Nggak masalah. Kalau mereka mampu, kenapa enggak? Iya. Mereka mampu. Ya. Udah ada kok kayak Shopee Pay Later kan udah ada. Iya, makanya. Udah ada. Tapi mungkin belum lah untuk skala seperti ini. Untuk skala besar ya. Cuma kan mereka pasti menjajah gitu kan. Dan kalau saya lihat bukan cuma bidang bangunan, bro. Kalau untuk Kalimantan Barat ya, itu spare part motor juga gitu. Wah, lebih lama lagi kalau saya lihat. Ini yang saya tahu ya, itu 3 bulan mereka. Tapi dengan ya range keuntungan yang Besar ya. beda-beda lah ya. Pasti Oh. mereka punya keuntungan beda ya. Misalnya 2 bulan sekian, 3 bulan. Kalau kita pribadi memang kita kan redu tempo ya bisa dikatakan 60 hari ya, 2 bulan ya. Kita ya memang segitu margin kita mau ambil lebih lama pun kita nggak tambah-tambah margin karena kita kan udah komitmen 2 bulan. Kalaupun telat ya segitu, kita nggak nambah harga. Itu nilai plus kita, bro. Kita nggak kayak bank gitu. Kalau bank kan kita telat kan tambah persen. Kalau nggak kan gimana gitu kan. Kalau kita kan nggak. Telat-telatnya biasanya berapa lama sih kok? Wah, banyak, bro. Variasi, bro. Sampai ulang tahun juga ada, bro. Iya, serius, bro. Ulang Kalau gitu tahun. nggak rugi kok. Berarti itu ngerayain dong. Mau sih saya beli kue, bro. Aduh. Tagihnya itu Tapi siapa yang tiup, bro? Aduh. Nah, ini penting juga. Iya, bro. Bagaimana tips menagih kok supaya itu lebih mulus? Ya. Siap. Tips sebenarnya lagi gini. Lemah lembut, penuh tekanan, atau penuh pengharapan. Lihat Atau kondisi sih. intimidasi nih dari apa? Enggak, lihat kondisi. Kalau saya sih lihat kondisi. Pertama, kita evaluasi dulu nih. Customer kita tuh apa sih kendalanya? Ya kan? Apa kendalanya kok sampai bisa telat gitu kan? Makanya tadi saya bahas kan. Berusaha Kita harus memahami dulu memahami. ya situasi dia ya. apakah dia masalah keluarga, ya kan? Dia masalah kesehatan, apalagi zaman Covid ya, bro. Jadi kalau ada Tergantung masalahnya sih. Tergantung masalah. Jadi kita memahami, kita bantu dicari solusi yang terbaik. Kalau udah mentok, baru kita tawarkan solusi dari kita.
Nah, kalau di solusi kita banyak. Coba Contohnya, gimana? coba. Contohnya nih, daripada pusing, saya juga pusing kan? Masih ada barang saya nggak? Atau Koko mau gimana solusinya kan? Langkah paling Mau gampang. balikin barang nggak masalah, kan saya bisa jual lagi gitu kan? Membantu dia, membantu saya. Solusi kan, tanpa harus bertengkar kita. Win-win solution. Win-win solution, kita bisnis mah. Yang penting win-win solution lah. Penting hubungan dijaga dulu ya. Oke bro, terima kasih banyak bro. Thank you bro, Ya, thank you. terima kasih banyak nih. Thank Sudah jelasin sama kita tentang bisnis material ya, toko bangunannya. Tapi belum jelas sih. Belum dikupas. Gimana bro? Ya, Masih- supaya bisa datang 2 kali nanti bro ini. Ah, Bro, ya. siap. Kita siap. kupas lebih dalam. Yang penting kan UMKMers nih udah tahu kemana modalnya. Itu sebenarnya dari 100 juta itu bisa mulai. Oke, tapi dikit lagi dah. Oke, Oke. boleh. Modal tadi 1,5 M. Heeh. Iya. Kita nggak usah ria bicara berapa untungnya secara nominal. Persen aja. Berapa persen tuh keuntungannya, Bro? Kita bisa variasi ya bro. Kalau kita sih, kalau untuk di bangunan sih bisa 20. Wow. Besar lah ya. Masih kotor ya bro ya? Kotor. Kotor. Wah, karena kan Kotor operasional ya. kita ada. Kan operasional kita Berarti ada. bersih dapatlah 10% Ya, ya. tapi untuk brand-brand tertentu nggak bisa lah bro. Oh. Nah, untuk brand-brand tertentu ya kita lebih kecil karena kan pemain banyak, ya kan? Brand-brand yang terkenal mungkin 5% kali ya. Bisa 5-10% di ya. atas itu lah bro. Di atas itu masih bisa. Oke lah, di atas itu lah. Tim Yang masih penting- Rata-ratanya berapa lah? Tapi bagi kami sih bukan itu sih bro. Persen kita nggak fokus ke persen. Yang penting lu bisa jual, gue bisa jual, udah kita jalan gitu. Ya. Yang penting lu untung, gua untung gitu ya. untung, gue untung bisa bagi-bagi sama karyawan, udah gitu. Oh iya, berapa timnya nih orang Hah? toko semuanya? Kita sih masih itu kan, masih bangun, masih proses. Ya sekitaran 6 lah bro. Untuk sekarang 6. Oke, 6 orang ya. 6 orang. Kecil ya bro ya. Lumayan lah bro, lumayan lah bro. Tapi Penting tapi proses ini kan, bro, yang penting proses. kan omsetnya, hasilnya. Siap. Oke, UMKMers, begitulah kisah dari bro kita Iwan dari Pontianak. Thank you bro. Thank you. Semoga kisahnya, sharingnya bisa bermanfaat buat kita. UMKM naik kelas.